Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang uji lanjut sebelum kepada materi. Yang terhormat kepada Teh Zauhara selaku asisten praktikum rancangan percobaan. Kami akan menjelaskan tentang uji lanjut. Sebelum itu kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Fitriani Azahra. Yang kedua ada Ayustianingsih, yang ketiga ada Gali Sampurna, yang keempat ada Vina Yunistia Awalia. Kepada teman-teman dipersilahkan untuk mempresentasikan materinya. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA, uji lanjut. Jadi uji lanjut itu berdasarkan kalau semisal ada ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitung itu lebih besar dari F tabel. Itu artinya bahwa menolak H0, yaitu jika hipotesis yang menyatakan rata-rata antar perlakuan yang dicobakan sama, berarti itu bisa disebut dengan uji lanjut. Analisis uji lanjut itu yaitu menguji perlakuan mana yang berbeda dan mana yang sama terhadap satu dengan yang lainnya. Uji lanjut itu terbagi menjadi 3, yaitu uji Fisher atau Less Significant Difference atau LSD, uji 2K yaitu Honest Significantly Different atau HSD atau bisa disebut juga beda nyata jujur, BNG, dan yang ketiga itu Duquesne Multiple Range Test atau DMRT atau bisa disebut juga dengan uji jarak berganda Duktan. Yang pertama itu ada yang namanya uji beda nyata atau uji BNT. Jadi uji BNT itu yang menguji ada atau tidaknya perbedaan perlakuan yang berpasang-pasangan. Misalnya ada 4 perlakuan, berarti itu ada totalnya berarti 6 pasangan kan. Jadi kalau semakin besar banyaknya perlakuan yang dibandingkan, maka semakin besar juga tingkat kesalahannya. Contohnya jika hipotesisnya itu H0, H0-nya itu berarti hasilnya itu akan sama aja. Kayak misal H0 sama dengan X1 sama dengan X2. Berarti kalau H0-nya sama dengan, berarti H1-nya akan menolak kan. Berarti kayak H1 berarti X1 itu tidak sama dengan X2, kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada kriteria pengujian, di mana kriteria pengujian dari uji lanjut itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, jika beda dari 2 perlakuan, maka lebih besar dari nilai uji. Kedua perlakuan tersebut berbeda nyata pada taraf alfa. Terus yang kedua, jika beda dari 2 perlakuan lebih kecil atau sama dengan nilai uji, maka kedua perlakuan tersebut tidak berbeda nyata pada taraf alfanya. Selanjutnya itu ada uji beda nyata jujur atau BNG atau bisa disebut dengan HSD test, yaitu HSD test itu bisa disebut dengan pengujian ada atau tidaknya perbedaan perlakuan yang berpasang-pasangan. Misalnya ada 4 perlakuan yang berpasangan, berarti total pasangannya itu bakal 6 kan, karena 4 karena si C-nya itu kan atasnya C, bawahnya 2 kan, kayak faktorial gitu kan, kayak sebenarnya kalau 4 faktorial di bawahnya 2 faktorial berarti kan 4 dikali 4 ditambah 2 ya totalnya 6 kan. Terus kalau uji BNG itu dikenal tidak terlalu sensitif. Maksudnya itu baik digunakan untuk memisahkan perlakuan-perlakuan yang sama atau berbeda-beda. Semua perbandingan pasangan yang mungkin atau kesalahan sama dengan alfa untuk perlakuan dengan alfa sama dengan 5%. Maka setiap pasangan mempunyai kesalahan, di mana alfa per 2 kali 6 sama dengan 0,413%. Selanjutnya itu ada yang disebut dengan uji perbandingan berganda atau Duquesne Multiple Range Test atau DMRT. Itu DMRT itu mirip dengan uji 2K, di mana memberikan segugus nilai perbandingan yang nilainya meningkat sejalan dengan jarak peringkat 2 buah perlakuan yang ada di
perbandingan. Dan mungkin itu aja penjelasan materi dari uji lanjut. Bisa dilanjut dengan rekan saya yang lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini ada soal mahasiswa teknologi pangan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi bahan penstabil dan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air dalam pembuatan permen. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap pola faktorial dan setiap kombinasinya diulang sebanyak 3 kali. Faktor A merupakan konsentrasi bahan dengan taraf A3 sama dengan 0,3%. Maksudnya konsentrasi bahan penstabil itu faktor A-nya terdiri dari 4 taraf yang terdiri dari A0 sama dengan 0,15%, A1 0,2%, A2 0,25%, dan A3 0,3%. Sedangkan faktor B-nya konsentrasi sukrosa yang terdiri dari 4 taraf, B0-nya 10%, B1 15%, B2 20%, dan B3 25%. Semua sampel ini kemudian dilakukan pendinginan dalam refrigerator dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 2 jam. Dari soal tersebut, kita bisa menentukan faktor, di mana faktornya itu merupakan variabel bebas yang dicobakan dalam percobaan sebagai penyusun. Jadi faktornya merupakan ada 2 faktor dari penelitian ini, bahan penstabil dan juga konsentrasi sukrosa. Kemudian levelnya atau bisa disebut juga taraf, merupakan banyaknya tingkat faktor pelakuan yang dicobakan pada unit percobaan. Jadi levelnya di sini atau tarafnya di sini dari konsentrasi bahan penstabil tarafnya ada A0 0,15%, A1 0,2%, A2 0,25%, A3 0,3%, kemudian taraf yang satunya konsentrasi sukrosa B0 sama dengan 10%, B1 15%, B2 20%, dan B3-nya 25%. Lokal kontrol itu merupakan pengendalian tempat percobaan di mana mengendalikan atau menyeragamkan kondisi lingkungan agar objek yang diteliti bisa homogen. Jadi, lokal kontrol di sini pendinginan dalam refrigerator dengan suhu 4 derajat Celcius selama 2 jam. Nah, terus perlakuan di sini maksudnya prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Jadi perlakuannya merupakan perbedaan konsentrasi bahan penstabil dan juga perbedaan konsentrasi sukrosa. Pengulangannya di sini diulang sebanyak 3 kali. Di mana pengulangan ini digunakan untuk meningkatkan ketelitian untuk mendapatkan ragam. Respon itu apa yang diukur di penelitian ini. Jadi responnya kadar air permen. Kemudian satuan percobaannya merupakan unit terkecil dalam suatu percobaan yang diberi perlakuan. Di sini terdapat 48 percobaan. Ini tuh didapetin dari taraf A dikali taraf B, dan juga dikali pengulangan. Jadi tarafnya ada A0, A1, A2, dan A3. Taraf dari konsentrasi sukrosanya ada B0, B1, B2, dan B3. Kemudian dikalikan lagi dengan pengulangan sehingga mendapatkan hasil 48 satuan percobaan. Kemudian ada satuan amatan, di mana satuan amatan ini anak gugus dari unit percobaan, tempat di mana respon perlakuan diukur. Jadi satuan amatannya itu ada permen. Kemudian rancangan lingkungannya menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktorial.
Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan teman saya. Dari penjelasan tersebut, diketahui ada 3 hipotesis. Yang pertama ada pengaruh utama faktor KBP, konsentrasi bahan penstabil, yakni H0 tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi bahan penstabil terhadap kadar air permen. Dan H1-nya ada pengaruh perbedaan konsentrasi bahan penstabil terhadap kadar air permen. Yang kedua ada pengaruh utama faktor KS, konsentrasi sukrosa. H0-nya itu tidak ada pengaruh perbedaan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air permen. H1-nya ada pengaruh perbedaan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air permen. Yang ketiga, ada pengaruh interaksi KBP dan KS, konsentrasi bahan penstabil dan konsentrasi sukrosa, yaitu H0-nya tidak ada pengaruh interaksi antara konsentrasi bahan penstabil dan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air permen. H1-nya ada pengaruh interaksi antara konsentrasi bahan penstabil dan konsentrasi sukrosa terhadap kadar air permen. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan pengolahan data dari data yang telah kita dapatkan dengan menggunakan aplikasi RStudio. Yang pertama-tama harus kita lakukan adalah dengan memasukkan data tersebut pada aplikasi ini dengan cara mengcopy data yang kita miliki dan memasukkannya dengan rumus RAL faktorial uji lanjut di Delim clipboard. Bentar. Di sini kita telah memiliki data dari penelitian yang sudah dilakukan. Selanjutnya kita akan membuat linear mode dengan memasukkan rumus mod RAL faktorial kurang dari strip LM dalam kurung respon, yaitu KA, tanda tidal, faktor pertama yaitu si MC, plus faktor kedua yaitu S, plus interaksi dari kedua faktor tersebut dengan mengetikkan CMC titik 2 S, data, dan nama tabel dari data yang kita miliki. RAL faktorial uji lanjut. Kemudian enter. Ini merupakan mode dari data yang kita miliki. Selanjutnya, kita akan membuat tabel ANOVA dengan memasukkan rumus ANOVA mode faktorial. Nah, bisa kita lihat di sini merupakan tabel ANOVA dari data hasil penelitian kita. Kita juga dapat membuat tabel ini menjadi sebuah tabel yang lebih ringkas dengan memasukkan rumus hasil ANOVA RAL faktorial. Adapun tabelnya adalah sebagai berikut. Nih. Kemudian dari tabel tersebut kita dapat membuat kesimpulan dari mode dengan memasukkan rumus AOV kurang dari strip
Oke. Hasil AOV dalam kurung modal faktorial. Adapun AOV hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, dari tabel ANOVA ini kita dapat melihat bahwa pada faktor pertama dan faktor kedua terdapat bintang yang menunjukkan bahwa dari faktor pertama dan faktor kedua tersebut memiliki pengaruh berbeda nyata terhadap respon yang dihasilkan dari perlakuan. Karena dari faktor tersebut memiliki taraf yang lebih dari 2, maka kita harus melakukan uji lanjut untuk mengetahui secara detail perlakuan mana sajakah dari faktor-faktor tersebut yang berbeda nyata terhadap respon. Untuk melakukan uji lanjut, kita harus memasukkan package dengan rumus library dalam kurung desktop. Kita bisa tunggu sebentar. Nah, package-nya sudah masuk. Lalu kita bisa melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut yang pertama akan kita lakukan adalah uji lanjut honestly significant difference atau HSD dengan memasukkan rumus post hoc test dalam kurung AOV hasil metode tanda kutip HSD. Nah, ini merupakan hasil dari uji lanjut, di mana terdapat bintang yang menunjukkan adanya perbedaan pada perlakuan A2 dan A0, A3 A0, A2 A1, dan A3 A1. Selanjutnya, kita akan mengetahui rataan dari faktor-faktor yang dimiliki pada penelitian. Dengan masukkan rumus rataan, spasi, kurang dari strip agregat, dalam kurung, respon, tanda tidal. Nah, rataan yang pertama akan kita ketahui adalah rataan dari interaksi kedua faktor, yaitu sequency, titik 2, S, data, nama data, min. Nah, ini merupakan rataan dari interaksi kedua sampel. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui rataan dari faktor 1 dan faktor 2 dengan memasukkan rumus yang sama. A, tanda tidal, faktor pertama, data.
error ya. Mohon maaf karena sebelumnya ada kesalahan ya di sini, harusnya menggunakan strip, tapi ini saya tadi kelupaan menggunakan strip. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui rataan dari faktor pertama, yaitu CMC. Setelah dituliskan rumusnya, lalu kita klik Enter. Nah, ini merupakan rataan dari faktor pertama, faktor CMC. Yang selanjutnya kita akan mencari rataan dari faktor kedua, yaitu faktor S. Nah, bisa dilihat di sini adalah rataan dari faktor S. Dari ketiga rataan tersebut, kemudian dibuat tabel berupa tabulasi data dari uji lanjut tersebut. Kita dapat mengetahui perlakuan-perlakuan mana saja yang berbeda nyata terhadap respon. Selanjutnya kita akan melakukan uji lanjut dengan metode LSD, yaitu dengan memasukkan rumus post-hoc test. Uji hasil, koma, metode, tanda kutip, LSD. Ini merupakan hasil dari uji lanjut metode LSD. Selanjutnya dapat disampaikan oleh teman saya. Iya, dari presentasi kawan-kawan saya semua dapat disimpulkan berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan aplikasi RStudio, didapat hasil bahwa pada praktikum kali ini terdapat 3 bintang pada tabel ANOVA dalam pengaruh perlakuan faktor konsentrasi bahan penstabil. CMC terdapat 1 bintang pada tabel ANOVA dalam pengaruh perlakuan faktor konsentrasi sukrosa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada faktor CMC dan S memiliki pengaruh yang sangat nyata terdapat respon, sehingga dapat ditarik kesimpulan tolak H0 dan terima H1 pada faktor CMC dan faktor S. Dari kesimpulan di atas, kita telah mengetahui bahwa terdapat pengaruh beda nyata terhadap respon akibat perlakuan faktor CMC dan faktor S. Selain itu, kedua faktor tersebut memiliki taraf yang jumlah lebih dari 2. Oleh karena itu, perlakuan dilakukan uji lanjut HSD dan uji lanjut LSD, di mana pengujian dilakukan dengan hanya memperhatikan pada faktor utamanya saja, tanpa memperhatikan interaksi dari kedua faktor tersebut. Setelah dilakukan uji HSD, diperoleh hasil bahwa dari perlakuan satuan amatan yang
memiliki pengaruh perbedaan itu A2 min A0 bintang 3, A3 min A0 memiliki bintang 3. Sementara itu pada uji LSD diperoleh hasil bahwa dari perlakuan pada satuan amatan yang memiliki pengaruh perbedaan nyata ialah A2 A0 bintang 3. Menunjukkan bahwa pengujian dengan cara LSD lebih spesifik dan menganalisis perbedaan di antara perlakuan dibanding dengan cara HSD. Ditunjukkan dengan adanya bintang pada perlakuan B2, B0, dan B3, B0, sedangkan pada cara HSD tidak ada. Mungkin cukup presentasi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.